Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Labibah Yahya. NIM saya 21210036. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas UTS pengembangan kurikulum. Dengan pertanyaan peran pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran, antara lain tingkat pengembangan intelektual, pengetahuan intelektual peserta didik, momen belajar mengajar, ruang lingkup dan urutan bahan ajar atau pembelajaran, momen atau situasi tertentu ketika bahan ajar ditawarkan, strategi pembelajaran yang digunakan termasuk kepribadian guru dalam proses belajar mengajar dan penerimaan guru oleh siswa, serta hal-hal yang menurut kita dianggap sangat penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana kita bisa mengformulasikan variabel di atas supaya dapat menghasilkan suatu narasi komprehensif yang menggambarkan idealisme pengembangan kurikulum yang seharusnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh, jelas, dan menyeluruh kepada pembaca tentang letak, posisi, pengaruh, serta peran kurikulum dan pengembangannya di dalam proses pembelajaran atau pendidikan atau KBM yang kita rencanakan. Dengan kata lain, keutuhan body of knowledge dari materi perkuliahan pengembangan kurikulum madrasah ibtidaiyah serta kedalaman pengetahuan dan pemahaman kita tentang konsep dan materi perkuliahan tersebut dapat terpresentasikan. Sebelum kita menjawab bagaimana proses perkembangan kurikulum, bahwa di situ banyak sekali kalau kita membahas tentang kurikulum, dari mulai pengertian kurikulum, konsep kurikulum, strategi pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang kita gunakan, serta isu-isu yang terjadi dalam pengembangan kurikulum. Jadi bagaimanakah proses perkembangan kurikulum? Dalam pengertian yang sederhana, perkembangan diterjemahkan dari development menunjuk pada adanya perubahan positif, lebih baik, lebih maju. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif, maju, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan progresif yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat memungkinkan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana manusia hidup. Sikap manusia terhadap perubahan berbeda-beda, tergantung beberapa faktor, diantaranya pengalaman pribadi, stereotipe, dan nilai-nilai budaya, perubahan peran, serta penampilan dan perilaku seseorang. Karena perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dan ini menunjukkan perkembangan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif, maka kurikulum yang dilaksanakan di sekolah pun harus berkembang sesuai dengan perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat mendatang, dan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi, serta revolusi industri. Dalam pengembangan kurikulum, perancang kurikulum perlu kiranya memperhatikan kebutuhan masyarakat di masa mendatang yang pastinya berbeda dengan masyarakat masa sekarang. Perkembangan juga merupakan proses perubahan dalam perubahan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Kurikulum wajib dikembangkan berdasarkan dua hal, yaitu perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat pendatang, dan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi, serta revolusi industri. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan ada suatu teori kurikulum yang niscaya karena dengan pengembangan tersebut adaptasi dan perkembangan dunia pendidikan dapat sejalan dengan perkembangan sekitarnya. Contohnya pengembangan KBK menjadi KTSP, KTSP menjadi kurikulum 2013. Dari 2013 yang sekarang muncul dan munculnya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan pada saat ini perubahan menjadi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Diharapkan dengan adanya perkembangan kurikulum saat ini, dunia pendidikan semakin maju. Karena dengan adanya pengembangan kurikulum ini akan menjadikan jelas di mana letak ruang lingkup, metode
metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang akan kita gunakan sebagai tenaga pendidik. Demikian yang bisa saya jawab atas pertanyaan UTS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.